Oke, baik para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang ketiga, sesi kelima, yaitu melanjutkan penghitungan ukuran statistik sederhana atau deskriptif, yaitu nilai desil dan persentil. Nah, apa yang kita sebut dengan nilai desil? Nilai desil adalah nilai atau angka yang nantinya membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Setelah itu disusun dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar, ataupun sebaliknya, tergantung selera kita. Kalau kita ingin menyusunnya dari yang terkecil, maka kita urutkan sampai yang terbesar. Nah, rumus yang digunakan sama persis sebenarnya dengan menghitung nilai kuartil. Nilai kuartil kita ketahui tadi adalah membagi distribusi data menjadi 4 bagian, makanya seperempat. Tapi kalau menghitung nilai desil, maka kita membagi menjadi 10 bagian. Makanya posisi masing-masing nilai desil itu akan dibagi dengan nilai 10. Makanya posisi D1, 1/10 dikali dengan N plus 1. Untuk mencari posisi D2, 2/10 dikali N plus 1. Begitu seterusnya, sampai posisi desil yang terakhir, yaitu desil 9. 9/10 dikali N plus 1. Nah, saya ambil contoh, kalau data yang kita miliki itu berbentuk data tunggal seperti berikut, maka kita bisa menghitung nilai D1 sampai D9. Sekarang dari soal yang ada, kita diminta untuk mengetahui atau menghitung letak desil kedua dan desil ketujuh. Nah, langkah pertama tentu kita harus urutkan dahulu data yang kita miliki dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan, baru kita cari posisi desil yang diminta, D2 dan D7. Nah, untuk mendapatkan nilai D2, maka kita dapatkan rumus tadinya, kita gunakan rumus yang sederhana itu, 2/10 dikali N plus 1. Nanti 2/10 dikali 10 plus 1. 10 dari mana? Tentu dari banyaknya data. Maka kita dapatkan letak D2 itu pada posisi 2,2. Nah, 2,2 ini itu posisinya berada pada urutan kedua dan ketiga. Maka D2 kita dapatkan data kedua ditambah dengan kelebihannya data 0,2 dikali dengan data ketiga dikurangi data kedua. Data kedua itu lihat pada urutannya itu 40 ditambah 0,2 dikali dengan data ketiga itu 45 dikurangi 40. Maka 40 ditambah 1, maka kita dapatkan posisi D2 itu yaitu pada nilai 41. Kemudian bagaimana dengan desil ketujuh? Silakan Anda coba sesuai dengan rumus yang sudah kita sampaikan tadinya. Berarti 7/10 dikali N plus 1. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghitung nilai persentil menggunakan data yang sudah dikelompokkan? Data yang sudah dikelompokkan seperti berikut. Data yang jumlah datanya sebanyak 70. Rumus yang kita gunakan seperti ini. D ke X, desil 1 sampai desil 9 kita peroleh dengan mendapatkan menggunakan rumus ini B plus B dikali X dikali dengan N/10 dikurangi F besar dibagi nanti dengan frekuensi atau F kecil. D besar itu adalah nilai desil keberapa yang akan kita hitung. B itu sama dengan perhitungan sebelumnya yang merupakan batas bawah kelas di mana desil akan kita tentukan nantinya. P itu sama panjang kelas interval. F kecil itu adalah frekuensi di mana kelas desil akan kita duga nantinya. E besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil berada. Sekira sama saja dengan menghitung nilai kuartil, cuma bedanya 1/10 atau nanti kuartil di 1/4. Nah, sekarang dari data yang kita miliki ini, maka coba Anda tentukan desil ke-8. Nah,
Untuk menentukan desil ke-8, ini langkah-langkah yang perlu kita pahami. Pertama, kita cari posisi desil 8 dengan cara D8 adalah 8/10 dikali dengan N. 8/10, jumlah datanya ada 70, maka kita dapatkan posisinya 56. Dengan demikian, posisi D8 itu terletak pada kelas interval yang kelima, yaitu antara 80 sampai 84. Jadi bisa kita hitung 56 itu posisinya di mana. 2 ditambah 6, 8, 8 ditambah 13 itu 23, tambah 20, 43, ditambah 16 baru kelebihannya apa. Makanya posisinya pada kelas interval 80 sampai 84. Kemudian untuk menentukan batas bawah kelas desil, sama saja, setengah dikali 79 ditambah 80 sama dengan perhitungan kuartil, sama dengan cara mencari batas bawah di median atau yang lainnya. Maka kita tetapkan batas bawahnya 79,5. Panjang kelasnya sama, yaitu 5. Banyaknya frekuensi kelas desil, itu kita dapatkan 16 ya, pada kelas 80 sampai 84. Kemudian untuk E besarnya, kita dapatkan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu berada. Tadi 16, maka kita jumlahkan 20 ditambah 15, ditambah 6, ditambah 2. Maka kita dapatkan E besarnya 43. Kemudian baru kita gunakan rumus yang ada, masukkan seluruhnya. Dari rumus itu, maka kita dapatkan nilai desil ke-8 itu nilainya 83,56. Nah, kalau kita ingin menginterpretasikannya, maka kita simpulkan didapatkan 80% dari nilai ujian itu paling sedikit mendapatkan nilai 83,56. Dan sisanya sebesar 20% itu mendapatkan nilai di atas 83,56. Nah, demikian untuk ukuran persentil. Nah, kemudian kita masuk pada ukuran yang bisa membagi satu distribusi data itu menjadi 100 bagian. Itu yang kita sebut dengan ukuran persentil. Syaratnya sama, sebelum kita membagi, maka kita harus susun data itu secara berurutan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, rumus yang kita gunakan sama persis dengan rumus menggunakan penghitungan desil, cuma membedakan nanti yang kita bagi itu tidak 10 lagi, tetapi 100 persentil. Jadi posisi persentil I itu didapatkan dari data ke I dikali N+1 dibagi 100. I-nya itu tergantung di mana yang akan kita lihat posisi persentilnya. Nah, kemudian untuk data yang berkelompok, kita gunakan rumus modifikasi juga, hampir persis sama dengan penghitungan desil. Itu B plus P dikali X kali N/100, jadi membedakannya ada 100, dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Kemudian contoh soal. Ini ada data sederhana, ya, data tunggal. Kemudian dari sebaran data ini Anda diminta untuk menentukan persentil 20 dan persentil 80. Maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan, pertama tentu kita urutkan dulu data yang kita temukan atau kita dapatkan itu dari data yang terkecil hingga terbesar. Kemudian langkah yang kedua, carilah posisi persentil, PS2 atau persentil 20 dan persentil 80. Nah, untuk persentil 20, maka kita kalikan 20 dengan banyaknya data, 10 plus 1 dibagi dengan 100. Maka kita dapatkan posisi persentil 20 itu 2,2, yaitu terletak pada posisi atau urutan kedua dan urutan ketiga. Maka kita dapatkan PS20, yaitu data kedua, ditambah dengan data kelebihannya 0,2 dikali dengan data ketiga, dikurangi data kedua. Maka data kedua itu 40, ditambah 0,2 dikali 45 dikurangi 41, maka kita dapatkan nilainya 41. Sehingga posisi persentil 20 itu yaitu pada nilai 41.
Kemudian untuk data berkelompok, Anda bisa lihat ini datanya, data kelas interval, kemudian diminta untuk menentukan nilai yang berada pada persentil 90. Nah, kemudian tentu kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita cari kelas interval yang mengandung persentil 80. 80 ya, salah ini. Jadi kita diminta persentil 80. 80 per 100 dikali dengan N. Jadi 80 per 100 dikali dengan N, kita dapatkan posisinya 56. Maka posisi persentil 80 itu terletak pada kelas interval yang kelima, yaitu 80 sampai 84. Nah, kalau kita lihat data, hitung saja ini nanti frekuensinya yang masuk ke 56 nanti itu adalah posisi 80 sampai 84. Yang kedua, kita tentukan batas bawah kelas persentil dengan menggunakan setengah N, setengah, kemudian seperti yang biasanya, setengah dikali 79 ditambah 80, atau batas atas kelas sebelum persentil, nanti ditambah dengan batas bawah kelas di mana persentil itu berada. Atau langsung saja kita kurangi 79 dengan 0,5, maka kita dapatkan 80 dikurangi 0,5, maka kita dapatkan nilai batas bawahnya 79,5. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya 5, kemudian kita tetapkan frekuensi persentil, karena persentil tadi 80 sampai 84 posisinya, maka frekuensinya tetap kita gunakan 16. Kemudian kita jumlahkan frekuensi sebelum kelas persentil untuk mendapatkan nilai F besar. Jumlahkan 20 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 2, maka kita dapatkan nilainya 43. Maka kita masukkan ke dalam rumus satu persatu, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 70 per 100 dikali 80, nanti dikurangi 43. Kemudian dibagi dengan 16. Ditambah, dikali dengan 5, kemudian ditambah dengan 79,5. Maka kita dapatkan nilai 83,56 yang berada pada persentil ke-80. Ini tugas mandiri, nantinya Anda kerjakan di rumah. Kerjakan nanti dikirim ke Edmodo. Anda baca saja di Edmodo nanti perintah tugasnya. Saya rasa demikian saja untuk part yang ketiga, sesi kelima untuk pertemuan hari ini. Dengan demikian, saya tutup perkuliahan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.